Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Ririn dari KPPN 5. Pada kesempatan ini kita akan sedikit berbincang ya secara singkat terkait apa itu pembiayaan UMI atau ultramikro seperti itu. Nah, untuk pembiayaan ultramikro sendiri atau yang disebut dengan UMI adalah sebuah program bantuan sosial lanjutan yang mengarah kepada usaha mikro di lapisan terbawah yang belum dapat mengakses perbankan. Nah, usaha mikro pembiayaan ultramikro ini sendiri merupakan salah satu bentuk dukungan keuangan yang ditujukan untuk memfasilitasi pengembangan usaha mikro kecil dan menengah yang dengan tujuan untuk memberikan aksesibilitas finansial kepada pelaku usaha dengan skala usaha yang sangat kecil dan yang belum dapat akses dari perbankan. Nah, dengan demikian tujuan dari pembiayaan ultramikro ini sendiri adalah agar para pelaku usaha UMKM ini dapat mengembangkan usahanya secara berkelanjutan, seperti itu ya. Nah, untuk penyaluran dana ultramikro ini ada yang sudah terkenal ya, ternyata adalah salah satunya adalah PNN, perusahaan PT Permodalan Nasional Madani. Nah, pada kesempatan ini telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Iwan. Ya, nanti mungkin selanjutnya bisa berkenalan dulu ya Pak Iwan ya. Ini Bapak ini salah satu kepala cabang seperti itu ya Pak. Tepatnya regional manajer di Sumbawa. Regional di Sumbawa yang mana dari PT PNN gitu ya. Nah, untuk selanjutnya mungkin saya persilakan kepada Pak Iwan untuk kenalan. Silakan Pak. Siap. Terima kasih banyak Ibu atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Iwan. Di sini saya menjabat di PNM sebagai regional manager yang membawahi 10 Sumbawa. Itu ada 40 unit yang di bawah koordinasi saya, mulai dari Kabupaten Sumbawa Barat, Sumbawa Besar, Lupu, Kabupaten Bima, dan Kota Bima. Dan untuk saya sendiri di PNM, terutama di Pulau Sumbawa, baru menjabat 2 tahun. Seperti itu. Kalau ini Pak, tugas dari PNM tadi apa Pak? Ini bisa dijelaskan secara singkat Pak? Oke, untuk PNM sendiri, tadi singkatannya ya Bu ya, PNM itu singkatan ya, kepanjangan itu Permodalan Nasional Madani, yang mana PNM ini kita bergerak di pemberdayaan, pembiayaan khususnya untuk pelaku usaha UMKM yang ada di Indonesia, seperti itu. Nah, tadi kan pemberdayaan UMKM ya, terutama khususnya mungkin di pembiayaan ultramikro ya. Betul, ultramikro. Tapi selain menyalurkan pembiayaannya, tentu juga melakukan pendampingan usaha ya Pak ya. Nah, terus untuk mekanisme penyaluran ultramikronya itu seperti apa? Nah, untuk penyaluran ultramikro kebetulan di PNM ini kita ada 2 program Bu. Programnya itu yaitu ULAM sama Mekar. Nah, 2 program ini berbeda. Kenapa saya bilang berbeda? Karena untuk ULAM ini kita individu. Nah, untuk yang Mekar kita lebih bersifatnya kelompok. Itu untuk masyarakat ya prasejahtera yang kalangan ibu-ibu. Nah, untuk 2 program ini untuk ULAM sendiri lebih ke perorangan. Kalau untuk yang Mekar tadi lebih ke kelompok, seperti itu. Itu untuk mekanisme penyalurannya Bu. Jadi ada 2 program di PNM itu, yaitu ULAM dan Mekar. Seperti itu. Yang saat ini di Pulau Sumbawa yang sedang kita jalani itu yang Mekarnya. Kebetulan di ULAM di Pulau Sumbawa ini tidak ada, adanya Mekar. Kalau untuk ULAM itu bisa nyampe 50 juta, bahkan 100 juta itu untuk pembiayaan yang saya ketahui ya Bu yang di ULAM. Kalau untuk Mekar kita kan bervariasi Bu, mulai dari 500.000 sampai dengan 15 juta. Itu per orang? Per orang, tapi sistem kelompok kalau untuk yang Mekar. Jumlah kelompoknya minimal? Jumlah kelompok itu minimal 7 nasabah, calon nasabah atau nasabah. Maksimal 30 orang dalam satu kelompok itu yang bisa kita layani atau kita berikan pembiayaan seperti itu. Jadi kalau boleh saya ulang ya tadi kayaknya minimal 500.000. Iya. Tergantung produk
yang diambil. Produknya maksudnya? Nah, untuk kebetulan kan kita selain pembiayaan untuk modal usaha ada juga yang namanya sanitasi, Bu. Itu untuk usaha untuk renovasi seperti kamar mandi atau akses yang tidak memiliki akses ke air, kita fasilitasi pembiayaan untuk supaya bisa lebih ke untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi berdasarkan kemampuan tadi, karena dalam satu kelompok itu tidak bisa berbeda-beda jangka waktunya. Kalaupun mau sama berarti sama 25 semua, 50 semua, karena supaya nanti ketika mengajukan pembiayaan berikutnya jangka waktunya sama, selesainya sama. Tapi kebetulan untuk saat ini kita ada sistem top up, itu kurang dari 10 kali angsuran itu bisa langsung mengajukan pinjaman lagi. Itu untuk masing-masing. Untuk individu, kalau untuk nantinya kedepannya sesuai individunya, Bu. Karena kan kebutuhan masyarakat itu beda-beda ya, Bu. Iya. Ada yang sisa 10 kali kita tawarkan belum minat, ketika kita menawarkan ada yang minat. Jadi nanti untuk siklus berikutnya itu berbeda. Ada yang sudah cair duluan, ada yang belakangan. Ada yang nunggu sampai 50 kali, ada yang sisa 10 kali udah cair seperti itu. Kedepannya seperti itu untuk siklus berikutnya. Jadi sampai selesai satu kelompok ini dulu ya. Betul. Iya. Nah itu tadi kan jumlah sekian, misalkan 1 juta, itu untuk marginnya atau bunganya Ya. itu Kalau ada dikenai dengan lainnya. Nah, kalau untuk di PNM sendiri kita memperlakukan namanya margin ya, Bu ya. Margin yang lebih kompetitif ya. Jadi nanti per nasabah atau calon nasabah ini ketika mengajukan pembiayaan itu ada marginnya sesuai dengan pelaporan ataupun jangka waktu yang diambil, seperti itu. Jadi bukan persentase. Bukan. Jadi kita ada margin ya. Betul, lebih ke syariah gitu. Karena kita juga ada yang namanya akad pembiayaan gitu, namanya akad wakalah dan murabahah. Kalau untuk wilayahnya tadi berapa yang di Kota Bima? Kalau untuk di Kota Bima kita ada 4 kantor layanan, Bu. Yang pertama ada di Kota Bima, di Rasanae Barat, di Piasa Kota, sama di Rabah. Kalau untuk wilayah kota. Kalau untuk di kabupaten kita ada di 14 unit, Bu. Ya, jadi totalnya Kota Bima sama Kabupaten Bima itu ada 18 unit layanan. Seperti itu. Terus yang Doku ada 7 unit layanan. Jadi total di Kabupaten Bima, Kota Bima sama Kabupaten Doku ada 25 unit layanan operasional seperti itu. Jadi lumayan banyak ya. Melihat kondisi di lapangan saat ini kan pembiayaan ultramikro ini sekarang banyak. Apalagi ada kompetitor baru yang masuk di wilayah Pulau Sumbawa terutama. Memang kita lebih ke memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam proses, yang mana kita memastikan pembiayaan yang akan mereka akses itu sesuai dengan kebutuhannya, sudah diketahui oleh suaminya ataupun penanggung jawab, itu yang harus kita perhatikan. Terus kemampuan nasabah ini seperti apa ketika kita berikan pembiayaan lanjutan sesuai dengan pelafon yang diajukan, karena kita juga memberikan pembiayaan itu berdasarkan kemampuan nasabahnya. Jadi tidak tadi kan ada bertahap ya, naiknya 1 juta. Kalau memang secara survei berikutnya kemampuan bayarnya tidak bisa untuk mengakses pembiayaan atau angsuran per minggunya sesuai pelafon yang diajukan, kita kurangi pembiayaannya, Bu. Seperti itu. Tapi sesuai ketentuan kita memang mengikuti ketentuan naik pelafon seperti itu. Tapi kita melihat sesuai kebutuhan modal usahanya. Iya. Jadi sudah ini ya. Ada syarat lain ya, artinya kalau di tertentu kan syaratnya hanya NIK, punya usaha dan belum mendapatkan fasilitas dari kementerian lain seperti KUR gitu ya. Nah, artinya kalau tadi juga dijelaskan kan di wilayah Bima ini sendiri kan juga untuk penyaluran PNM kan sudah ada lagi kompetitornya ya, lain selain serta yang saya sampaikan di depan tadi kan, selain PT PNN ini juga ada Pegadaian ya. Nah, berarti masih ada penyaluran selain dua ini ya, dua. Betul, Bu. Gitu, karena kalau untuk dengan Pegadaian, berarti kita sudah satu holding ya sekarang itu.
karena sama-sama punya betul pemerintah ya. Ya, kalau untuk BRI Pegadaian PNS sekarang udah satu holding. Nah, kan kalau nggak ada jaminan, semisal ini kan terjadi resiko. Betul. Nah, itu nanti gimana? Nah, sebelum kita memberikan pembiayaan, kita ada namanya persiapan pembiayaan seperti kita menyampaikan aturan di PNS itu seperti apa. Nah, tadi resikonya seperti apa ketika ada debitur, contohnya macet mungkin Ibu ya. Nah, kita ada sistem yang tanggung renteng, Bu. Tanggung renteng di sini itu yang bertanggung jawab di kelompok. Makanya dari awal kita sampaikan bahwa di PNM ada mekanisme ataupun resiko ke depan ketika terjadi macet debitur atau nasabah, salah satu nasabah pula bisa tidak mau membayar, berarti kelompoknya bertanggung jawab. Tapi dengan catatan kita juga tidak lepas begitu saja, Bu. Tanggung renteng orang nasabah sampai enggak, tapi kita juga ada upaya untuk membantu supaya yang ditanggung renteng ini bisa kembali lancar lagi. Tapi untuk upaya yang untuk mitigasi resiko tadi adanya tanggung renteng. Kita renteng dari kelompok tersebut. Artinya kalau seperti itu mungkin kelompok ini lebih juga harus hati-hati memilih anggota betul, itu lebih ya. selektif karena kita sampaikan juga jangan sampai nanti terjadi permasalahan yang ujungnya merugikan kelompok juga nanti. Gitu. Makanya kita kembalikan lagi ke calon nasabah kami atau nasabah yang akan mengajak masyarakat sekitar untuk bergabung karena kan mereka yang tahu karakternya, Bu. Kita kan cuma pendatang, ibaratnya datang, tahu, minat, ya kita proses. Yang lebih mengetahui karena kan masyarakat sekitar. Makanya kita juga butuh referensi dari ketua RT, RW, itu juga kita lakukan. Rekomendasinya kita itu juga kita lakukan, Bu. Jadi kita tahu dari masing-masing karakter masyarakat di wilayah tersebut ini, ibu ini karakter seperti ini. Jadi tidak hanya kita datang, proses, minat, proses, tapi kita juga referensi. Memastikan benar tidak karakternya seperti apa sih masyarakat di sini dengan adanya pembiayaan seperti ini. Jangan sampai kita salah kasih pembiayaan. Tujuan kita untuk membantu meningkatkan ibarat usahanya, malah sebaliknya gitu, membebani mereka, itu yang kami tidak harapkan. Makanya ada tadi selain kita sebelum adanya memberikan pelaporan pembiayaan, ada pelatihan dulu selama 3 hari ya untuk menyampaikan apa saja sih PNM ini, caranya seperti apa, itu kita sampaikan selama 3 hari. Sebelum itu 3 hari itu berjalan, kita referensi dulu. Itu tahapan-tahapan sebelum nasabahnya sebelum menjadi kita berikan pembiayaan. Betul. Seperti itu. Kalau seperti itu misalkan kan berarti kegiatan atau usaha dari penerima atau debitur ini kan selalu dinilai ya, dievaluasi. Betul. Jadi ada kemungkinan juga mungkin yang usahanya itu susah berkembang atau itu ada nggak? Kalau untuk sejauh ini terkait dengan kendala pun ada ya, Bu ya. Ada kendala usaha nasabah kurang berkembang. Tapi di sisi lain juga kita menawarkan adanya pelatihan untuk meningkatkan kapasitas usaha nasabah. Jadi selain kita menyalurkan pembiayaan, kita juga melakukan pendampingan tadi mulai kewirausahaan. Terus untuk kedepannya, kira-kira harapannya seperti apa? Kalau biar pembiayaan UMKM ini benar-benar bisa bermanfaat untuk masyarakat, terutama di Kota Bima ini. Kalau untuk harapan kita bersama ya, Bu, tentunya kita pengen cakupannya lebih luas lagi. Itu satu. Yang kedua, bisa meningkatkan taraf UMKM ini lebih naik lagi, Bu. Segi dari pendapatan ya. Terus juga kami juga berharap bisa UMKM ini bisa lebih mandiri lagi, Bu. Tanpa mungkin nanti kalau sudah mandiri kan yang kita lakukan berhasil. Itu harapannya sih lebih ke arah sana sih, lebih ke memperkuat dari segi penghasilan, mungkin finansialnya, terus cakupannya yang lebih luas lagi. Itu sih harapan ke depannya. Seperti itu. Ya, kalau sudah istilahnya naik kelas ya. Betul, sudah naik kelas kan otomatis kita berhasil, Bu. Berhasil, dan nanti juga mengurangi angka kemiskinan. Terus juga secara ini tadi penyaluran UMI sendiri kan juga tepat sasaran dan juga mungkin bisa dimanfaatkan dengan untuk yang lain juga. Betul. Nah, itu sih mungkin cukup sekian dulu sih Pak. Terima kasih untuk penjelasannya tadi sudah mungkin
lain waktu kita sambung lagi terkait mungkin apa lagi yang menjadi kendala itu. Terima kasih Pak Iwan. Terima kasih juga Ibu untuk waktunya. Yang tadi wawancara singkat saya dengan Pak Iwan dari Kepala Regional PNN wilayah Sumbawa. Mungkin apa yang kami tadi dijelaskan Pak Iwan bisa bermanfaat untuk masyarakat dan bisa sedikit informasi ini tadi menarik masyarakat untuk bisa terutama untuk ini ya, untuk para pelaku UMKM yang baru maksudnya, dan mereka biasanya masih bingung juga untuk mendapatkan permodalan ini, karena juga namanya orang mau usaha itu kan biasanya juga perlu modal dan mereka untuk akses bank itu juga masih sulit. Nah ini pun bisa dimanfaatkan oleh masyarakat biar bisa memanfaatkan pembiayaan. Nah, demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.